Selamat malam Bapak Ibu, kita bersyukur di tengah kesibukan kita masih diingatkan untuk bisa kembali kepada Tuhan, menyiapkan waktu kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran dari firman-Nya. Kita percaya bahwa apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, semuanya itu ada di dalam tangannya Tuhan. Untuk itu saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengangkat satu lagu pujian yang berkata, "Aku percaya." Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kita mau satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya Bapa bahwa segala sesuatu, setiap pergumulan kami Tuhan semuanya ada dalam kendali-Mu. Dan kami Tuhan mau menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran-Mu Bapa. Berfirmanlah Engkau Tuhan sehingga setiap apa yang hendak Engkau katakan Tuhan bisa kami dengarkan dan bahkan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami. Ini kami anak-Mu Tuhan, siap mendengarkan firman-Mu, Engkau sertai kami. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Bapak Ibu, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu yang berkata, Allah itu kasih. Nama-Mu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Sekali lagi Bapak Ibu, kita angkat lagu pujian ini.
Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 5, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Tapi dalam kali ini kita akan membacakan ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7 saja. Yohanes 5 ayat 5 sampai 7. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Bapak Ibu Saudara, kisah Yesus menyembuhkan orang yang sakit ini terjadi di kolam Bethesda pada hari Sabat. Kolam Bethesda ini konon katanya bisa menyembuhkan orang yang sakit kalau malaikat turun ke kolam itu dan menggoncangkan airnya, dan orang pertama yang turun ke kolam itu akan sembuh dari sakitnya, sakit apapun itu. Tapi dikisahkan dari sekian banyak orang yang ada sakit di situ, ada seorang yang sudah sakit selama 38 tahun. Ketika Yesus melihat orang ini, apa yang Yesus lakukan? Apakah Yesus langsung menyembuhkan orang ini? Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara. Padahal kalau kita lihat di perikop sebelumnya, Yesus langsung menyembuhkan anak pegawai istana yang sakit. Bahkan dalam bagian Alkitab yang lain, Yesus juga menyembuhkan orang dengan menumpangkan tangannya atas mereka. Tapi kepada orang ini, Yesus tidak langsung menyembuhkannya. Hal pertama yang dilakukan Yesus adalah dia bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Ya, kalau kita lihat ini adalah sebuah pertanyaan yang jawabannya sudah pasti. Ya, pastilah orang ini mau sembuh. Dia sudah sakit selama 38 tahun dan tidak mungkin dia tidak mau sembuh. Tapi untuk apa Yesus bertanya kepada orang ini, "Maukah engkau sembuh?" Bapak Saudara, kalau kita lihat lebih jauh, pertanyaan ini diberikan Yesus adalah sebagai bentuk perhatian Yesus, adalah bentuk kasih Yesus kepada orang ini. Dia ingin menunjukkan perhatiannya. Mengapa ya penting untuk menunjukkan perhatian? Bapak Saudara, ada begitu banyak orang yang bergumul di luar sana. Mereka yang bergumul dengan kesepian, mungkin ada yang sampai ingin bunuh diri. Bahkan mereka merasa tidak ada satu orang pun yang mengasihi mereka dan bisa mengerti mereka. Mungkin mereka adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, disinilah pentingnya kita menunjukkan kasih kita kepada mereka. Karena orang tidak bisa tahu kalau kita sungguh-sungguh mengasihi mereka kalau kita tidak menunjukkannya lewat perbuatan dan lewat kata-kata. Mari kita melanjutkannya di ayat yang ke-7. Ketika Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Apa jawaban orang ini? Orang ini tidak jawab, "Iya Tuhan, aku mau sembuh." Bukan itu jawabannya. Justru orang ini berkata, "Tuhan, aku sudah lama menunggu di kolam ini dan aku selalu keduluan sama orang lain sehingga aku gak sembuh-sembuh." Jawaban orang ini menunjukkan dia tetap berfokus kepada kolam itu. Kolam itu tetap menjadi satu-satunya sumber pengharapan bagi dia untuk bisa sembuh. Padahal Bapak Ibu Saudara, ada
Tuhan Yesus yang ada di depan Bapak ini. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu sedang menawarkan kesembuhan kepada orang ini. Tapi sayangnya dia tidak bisa melihat orang ini. Dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus dan dia salah fokus. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan doa kita juga seringkali terlalu berfokus kepada masalah kita, kepada pergumulan kita. Kita berdoa hanya untuk meminta kepada Tuhan. Tentu tidak salah untuk meminta kepada Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tapi yang menjadi salah adalah ketika kita berfokus pada permintaan itu, bukan pada pribadi Tuhan. Maka dari itu doa Bapa kami mengajarkan kepada kita, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Biarlah apapun yang kita minta, kita tetap mengembalikan semuanya kepada kehendak Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan yang tahu apa yang terbaik buat kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini sekali lagi Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya. Apa jawaban kita? Apakah kita sama seperti orang yang sakit 38 tahun itu? Sungguh bersyukur, kasih Tuhan tidak ditentukan oleh jawaban orang ini. Tuhan yang baik itu tetap menyembuhkan dia. Tuhan yang baik itu tetap menyelamatkan manusia yang berdosa. Tuhan yang baik itu tetap mati di kayu salib, meskipun manusia yang dia tebus menghina bahkan menyalibkan dia sendiri. Bapak Ibu Saudara, di masa-masa yang sulit ini, marilah kita tetap mau dipakai oleh Tuhan, menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Marilah di dalam masa-masa yang sulit ini, kita tetap dapat berdoa dengan tetap berfokus pada pribadi Tuhan. Mari kita mau juga dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat, perpanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita tunjukkan kasih kita kepada komunitas kita di GKY Palopo. Mari kita tanya kepada jemaat yang lain. Mari kita doakan mereka dan mari kita bergumul bersama-sama dengan mereka. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali diingatkan untuk kami dapat berfokus kepada Engkau yang ada di hadapan kami ketika kami berdoa, ketika kami berbicara kepada Engkau. Tuhan, tolong kami juga untuk menjadi seperti Engkau yang dipakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menunjukkan kasih Tuhan yang besar itu kepada orang-orang di sekitar kami, kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.